Kabar kegagalan timnas Malaysia U17 dan U20 untuk lolos ke Piala Asia mengejutkan sekaligus mengecewakan banyak pihak. Tim senior Malaysia pun kini dalam posisi yang belum pasti terkait kelolosan mereka ke turnamen besar, menambah daftar panjang masalah yang dihadapi oleh sepak bola negeri jiran tersebut. Ini bukan hanya kegagalan dalam sebuah turnamen, tetapi sinyal peringatan akan buruknya performa dan pengelolaan sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Kegagalan ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sepak bola Malaysia? Di tengah ambisi untuk kembali bersaing di level Asia, hasil ini justru memperlihatkan bahwa mereka sedang menghadapi krisis dalam sistem pembinaan, mentalitas, dan manajemen kompetisi. Dalam video ini, kita akan menelaah akar masalah yang dihadapi Malaysia, dampaknya bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara, dan pelajaran yang bisa diambil oleh Indonesia dan negara lain. Jadi tonton video ini sampai selesai. Gagalnya Malaysia di level U17 dan U20 mengindikasikan bahwa ada masalah serius dalam sistem pembinaan pemain muda. Turnamen usia muda seharusnya menjadi ajang bagi negara untuk memunculkan talenta baru dan menyiapkan generasi penerus yang kuat. Namun, kegagalan beruntun ini memperlihatkan bahwa regenerasi di sepak bola Malaysia tidak berjalan dengan baik. Pengelolaan akademi dan kompetisi usia muda di Malaysia tampaknya belum mampu mencetak pemain yang siap bersaing di level regional dan internasional. Hal ini menjadi sinyal bahwa investasi dan pembinaan di tingkat dasar masih jauh dari memadai. Jika pembinaan pemain muda tidak diperbaiki, maka tim senior juga akan terus mengalami stagnasi. Selain masalah teknis, mentalitas bertanding juga menjadi faktor krusial dalam sepak bola modern. Tim nasional Malaysia kerap menunjukkan inkonsistensi dalam performa, terutama di pertandingan penting. Kegagalan di babak kualifikasi tidak hanya menandakan keterbatasan taktik, tetapi juga memperlihatkan bahwa para pemain masih kesulitan mengatasi tekanan di momen krusial. Tim yang memiliki mental juara akan mampu bangkit dari kekalahan dan terus menunjukkan progres. Namun, kegagalan Malaysia di berbagai kategori usia menggambarkan bahwa mereka belum memiliki mentalitas kompetitif yang kuat. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pelatih dan federasi untuk membangun tim yang lebih tangguh secara mental dan siap menghadapi tantangan berat. Tak bisa dipungkiri, kinerja Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, juga menjadi sorotan. Kompetisi domestik dan kebijakan perekrutan pelatih serta pembinaan pemain muda berperan penting dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Kegagalan di berbagai level ini mengindikasikan bahwa ada masalah struktural dalam manajemen sepak bola Malaysia. Federasi harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kompetisi dan pembinaan pemain. Kebijakan dan visi jangka panjang sangat dibutuhkan agar Malaysia bisa kembali menjadi kekuatan yang disegani di Asia Tenggara. Tanpa perbaikan serius di tingkat manajemen, tim nasional akan terus kesulitan berkembang dan mencetak prestasi. Kegagalan Malaysia di level internasional bukan hanya masalah bagi mereka sendiri, tetapi juga berdampak pada kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Malaysia adalah salah satu negara dengan tradisi sepak bola kuat di kawasan ini. Jika mereka mengalami krisis berkepanjangan, maka kualitas kompetisi regional seperti AFF Cup bisa terpengaruh. Persaingan yang sehat di antara negara-negara Asia Tenggara sangat penting untuk mendorong perkembangan sepak bola di seluruh kawasan. Kegagalan Malaysia bisa mempengaruhi motivasi dan kualitas tim lain yang selama ini bersaing ketat dengan mereka. Indonesia, Thailand, dan Vietnam perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat dominasi mereka di level regional. Namun, keseimbangan kompetisi akan lebih baik jika Malaysia segera bangkit dan kembali kompetitif. Kegagalan Malaysia di berbagai level tim nasional menjadi sinyal alarm serius bagi federasi mereka. Pembenahan menyeluruh di sektor pembinaan, mentalitas pemain, dan manajemen federasi harus segera dilakukan agar mereka bisa kembali bersaing. Jika tidak,
Malaysia berisiko semakin tertinggal dari negara-negara tetangganya yang terus menunjukkan progres. Bagi Indonesia, situasi Malaysia ini harus dijadikan pelajaran penting. Sepak bola adalah proses panjang yang membutuhkan konsistensi dalam pembinaan dan manajemen. Indonesia tidak boleh terbuai dengan prestasi sesaat, tetapi harus terus memperkuat fondasi agar tidak mengalami nasib serupa di masa depan. Di sisi lain, kita perlu tetap mendukung perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi yang kuat dan sehat akan menguntungkan semua pihak. Kita berharap Malaysia bisa segera bangkit dan kembali menjadi rival tangguh di level regional dan internasional. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Yang terpenting adalah bagaimana Malaysia dan negara-negara lain di Asia Tenggara belajar dari kegagalan dan terus berupaya berkembang. Mari kita nantikan pertarungan seru di AFF Cup dan turnamen berikutnya, dengan harapan bahwa semua tim, termasuk Malaysia, bisa tampil maksimal dan membawa sepak bola Asia Tenggara ke level yang lebih tinggi. Sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tetapi tentang bagaimana kita belajar dan bangkit dari kegagalan. Semoga ini menjadi titik awal kebangkitan bagi Malaysia, dan sekaligus motivasi bagi Indonesia untuk terus maju. Garuda di dadaku, rivalitas sehat untuk kejayaan sepak bola Asia Tenggara.